Selamat datang Ibu, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dr. Reza, dokter yang bertugas di klinik pada malam hari ini yang akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Mawar. Ibu Mawar ya Bu. Baik, di sini mungkin akan dilakukan tanya jawab Bu seputar keluhan yang Ibu alami. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun Ibu jangan khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanan tersebut ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik Bu. Ibu Mawar usia berapa? 30 tahun dok. 30 tahun ya Bu. Untuk alamatnya di mana Ibu? Di Labuhan Ratu. Di Labuan Ratu. Untuk kesehariannya Ibu sebagai apa? PNS dok. PNS ya, baik. Baik Ibu, mohon maaf untuk agama Ibu Islam ya Bu. Oke. Suku bangsa Ibu kalau boleh tahu? Jawa. Jawa. Oke. Baik, kalau boleh tahu ada keluhan apa Ibu datang kemari? Saya tuh pusing sama lemes gitu dok. Oh, pusing sama lemes ya Bu. Untuk pusing sama lemes ini sudah sejak kapan ya Bu? Kira-kira 1 minggu yang lalu sih dok. Tapi entah berhubungan atau enggak, saya 1 minggu yang lalu habis ngelahirin. Oh, 1 minggu yang lalu ya Bu. Berarti setelah melahirkan Ibu merasa pusing seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu Ibu ngelahirin anak keberapa? Anak kedua dok. Anak kedua ya. Normal ya Ibu untuk persalinan? Normal. Normal, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu untuk sebelumnya mungkin agak sensitif. Apakah Ibu pernah mengalami keguguran? Tidak dok. Tidak pernah ya, baik. Mohon maaf Bu, tadi lahirannya kapan Bu kalau boleh tahu? 1 minggu yang lalu dok. 1 minggu yang lalu. Tanggal berapa Bu kira-kira? Tanggal 5 Oktober. Oh, 5 Oktober, baik. Untuk lokasinya di mana Ibu untuk lahirannya? Maksudnya saya ngelahirin di mana? Iya, seperti Di dokter SPUG saya sih dok, di daerah Bandar Lampung. Oh, di rumah sakit atau di mana? Di kliniknya. Oh, di kliniknya, baik. Eh, saat melahirkan itu apakah ada tindakan tambahan Bu? Misalkan Ibu mendapatkan jahitan atau normal-normal saja? Normal sih dok. Oh, alhamdulillah. Baik. Baik Ibu, apakah ada keluhan lain? Gak ada sih dok, cuman kadang keluar cairan kayak putih jernih gitu. Oh, keluar cairan ya, baik. Itu untuk cairannya apakah terus-menerus atau bagaimana? Iya dok. Oh, terus-menerus, baik. Warnanya putih ya Bu? Oke. Mohon maaf Ibu, untuk baunya apakah seperti amis atau biasa saja? Enggak sih. Oh, biasa saja ya, baik. Baik, kalau untuk demam, penglihatan kabur, atau Ibu merasa stres atau gangguan tidur, apakah Ibu mengalami juga? Tidak ya, baik. Kalau untuk buang air besar dan buang air kecil bagaimana Bu? Normal saja? Dok, lancar. Oh, alhamdulillah ya Bu, lancar. Baik Ibu, mungkin saya akan bertanya mengenai ASI Ibu ya Bu. Untuk bayi Ibu apakah mau menyusui? Mau ya? Baik, lancar ya Bu ASInya? Lancar. Alhamdulillah ya Bu. Berarti nggak ada kesulitan apa-apa ya Bu untuk pemberian ASInya. Baik, mungkin agak sedikit sensitif ya Bu, tapi jangan khawatir. Mohon maaf Ibu, untuk payudara Ibu apakah normal atau ada kelainan itu seperti pembengkakan atau payudara yang lecet seperti itu? Enggak sih dok, normal. Normal saja Nggak ya, ada Bu? bengkak sama lain. Oke, alhamdulillah baik. Baik, kalau untuk gizi Ibu apakah terpenuhi Ibu setiap harinya? Alhamdulillah saya makannya buah sayur Buah lauknya. sayur, oh, lengkap ya Bu, 4 sehat 5 sempurna. Oke. Berarti untuk makannya apakah teratur Bu setiap harinya Teratur atau juga. terganggu? Teratur juga ya untuk pola makannya. Alhamdulillah ya Bu. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir, Ibu sebelum hamil yang kedua ini, apakah Ibu memakai alat kontrasepsi sebelumnya? Pakai ya Bu? Oh, pakai. Kalau boleh tahu alat kontrasepsinya apa Ibu? Kayak IUD saya. IUD ya? Oke. Selama memakai IUD itu apakah terdapat masalah atau gangguan? Tidak ada ya Bu, lancar saja. Oke. Baik Ibu, di sini saya cross check terlebih dahulu ya Bu dengan Ibu Mawar usia 30 tahun, datangnya dengan keluhan lemas dan pusing ya Bu. Dan di sini Ibu seminggu setelah melahirkan. Baik. Di sini Ibu anak kedua, dan untuk keluhan tambahannya mungkin ada keluar cairan ya Bu dari mohon maaf dari alat kelamin Ibu. Dan untuk riwayat menyusui bayi Ibu juga alhamdulillah baik ya Bu. Riwayat pola makan juga baik, gizi Ibu juga baik. Untuk kontrasepsi Ibu juga dulu Ibu pernah menggunakan IUD ya Bu. Oke. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Tidak ada ya Bu. Baik, mungkin selanjutnya akan lakukan pemeriksaan fisik Bu terhadap Ibu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun Ibu jangan khawatir karena ini ditujukan untuk
menegakkan diagnosis terhadap keluhan yang ibu alami ya bu. Apakah ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya bu. Baik, silakan ibu ke batu pemeriksaan. Saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya bu. Baik dok. Baik ibu, untuk selanjutnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan fisik ya bu kepada ibu, dan mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman ibu karena saya akan memeriksa pada bagian kepala, payudara, perut, dan juga area kemaluan ibu ya bu. Dan mungkin saya akan meminta ibu untuk membuka baju ibu untuk melakukan pemeriksaan. Apakah ibu bersedia ibu untuk melakukan pemeriksaan? Sedia dong. Bersedia ya bu. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilakukan pemeriksaan TTP terlebih dahulu. Yang pertama saya akan mengensi tekanan darah pasien. Baik, untuk hasil tekanan darah pasien didapatkan normal, itu 120/70. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan suhu pasien. Baik, didapatkan hasil untuk suhu pasien yaitu normal sekitar 37,5 derajat Celcius. Untuk hasil pemeriksaan denyut nadi juga normal, didapatkan yaitu 80 kali per menit. Dan untuk pemeriksaan RR atau respiratory rate didapatkan normal yaitu 18 kali per menit. Baik, untuk hasil TTP didapatkan normal. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian kepala pasien, yaitu pada bagian mata, di mana untuk bagian mata pasien tidak terlihat adanya konjungtiva animis. Untuk selanjutnya dari bagian mata mungkin akan menuju bagian payudara pasien. Baik, itu boleh dibuka dulu untuk bajunya bu, mohon maaf ya. Baik, untuk hasil pemeriksaan payudara didapatkan untuk bentuk payudara didapatkan normal. Untuk ASI juga tadi berdasarkan jawab yang sudah dilakukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik didapatkan normal. Untuk ASI-nya lancar, dan untuk payudara juga tidak terlihat adanya pembengkakan, radang ataupun lecet pada bagian payudara pasien seperti itu. Untuk selanjutnya kita menuju ke bagian abdomen pasien. Yang pertama kita akan inspeksi secara umum terlebih dahulu, di mana mohon maaf ibu untuk tangannya bisa di bawah ini ya bu. Baik, untuk hasil pemeriksaan abdomen pasien didapatkan normal secara umum ya, di mana tidak terlihat adanya pembengkakan ataupun edem ataupun benjolan dan gejala-gejala lainnya. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan fundus uteri dan juga kontraksi uterus. Saya akan meraba pada bagian perut ibu ya bu. Maaf ibu. Baik, untuk hasil pemeriksaan fundus uteri dan juga kontraksi uterus didapatkan normal. Dan selanjutnya pemeriksaan kemih, di mana untuk pemeriksaan kemih bisa ditanyakan pada pasien. Baik ibu, sebelum ibu kemari apakah ibu sudah buang air kecil? Sudah dong. Baik, sudah ya bu. Oke, untuk pemeriksaan abdomen sudah selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan area genital pasien. Baik ibu, mungkin pemeriksaan selanjutnya agak sensitif ya bu, tapi ibu jangan khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin meminimalisir tidak nyaman tersebut ya bu. Apakah ibu bersedia? Sedia. Baik, untuk selanjutnya boleh dibuka untuk celana ibu ya bu. Oke, baik. Untuk hasil pemeriksaan area genital pasien didapatkan normal, itu terutama pada bagian perineum pasien di mana tidak ditemukan adanya edem ataupun hematoma. Namun pada bagian vagina pasien terdapat keluaran cairan berwarna putih dengan konsistensi yang sedikit kental seperti itu. Untuk selanjutnya untuk kebersihan pada bagian genital pasien juga terbilang cukup bagus untuk kebersihannya seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan area genital sudah selesai. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah pasien, di mana untuk ekstremitas bawah pasien tidak terlihat adanya edem ataupun varises seperti itu. Baik ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai. Ibu silakan kembali ke rumah tadi ya bu, dan menggunakan bajunya kembali. Silakan cuci tangan terlebih dahulu. Baik ibu, tadi untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai dilakukan ya bu. Dan di sini memang untuk pemeriksaan fisiknya didapatkan tadi ya bu pengeluaran cairan dari vagina ibu. Dan itu memang sering terjadi ibu pasca melahirkan, karena ibu juga kan sedang dalam masa nifas ya bu. Dan hal itu mungkin memang sering terjadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk pusing ataupun pegel-pegel itu nanti akan saya berikan obat ya bu untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Oke dok. Oke bu, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan berdiskusi kepada ibu mengenai alat kontrasepsi ya bu, yang mungkin nanti akan ibu gunakan setelah melahirkan ini. Jadi untuk alat kontrasepsi ini digunakan untuk menunda kehamilan ibu, karena memang ibu habis melahirkan ya bu. Namun nanti dikembalikan kepada ibu apakah tetap ingin memakai alat kontrasepsi ataupun tidak seperti itu. Itu dikembalikan kepada
masing-masing ibu ya Bu, dan mungkin akan ibu diskusikan dengan suami ibu seperti itu. Dan selanjutnya mungkin saya izin ibu untuk menjelaskan alat-alat kontrasepsi yang mungkin ibu bisa dapat gunakan nantinya. Jadi untuk di klinik saya ini saya memiliki beberapa alat kontrasepsi ibu. Yang pertama saya ada IUD, ada pil KB, ada suntik KB, ada juga kondom, dan yang terakhir ada juga implan ibu. Mungkin nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu masing-masing dari alat kontrasepsi tersebut. Namun sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu. Kalau ibu sendiri, apakah ibu mengetahui terhadap beberapa alat kontrasepsi yang ibu tahu seperti itu? Tahu sih dok, yang dokter sebutin tadi. Oh tahu, kelima-limanya tahu ibu. Jadi ibu tahu kondom, tahu ibu, implan tahu ibu. Yang susuk itu kan ya? Ya benar sekali. Yang IUD tahu? Iya kan saya sebelumnya pakai. Oh ibu sudah pernah pakai ya bu sebelumnya. Oke. Kalau untuk pil Tahu juga. tahu ya bu, pil diminum seperti itu. Kalau untuk suntik KB juga tahu. Oke tahu ya bu. Baik, kalau dari ibu sendiri nih bu, ibu kira-kira maunya memakai alat kontrasepsi yang mana bu? Saya kayaknya bakal pakai IUD lagi sih dok, karena kan sebelumnya saya udah pakai IUD. Oh ingin memakai IUD kembali ya bu. Oke. Baik ibu, mungkin sebelum kita menentukan alat kontrasepsi yang ibu pakai, saya akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan tadi ya bu. Mungkin bisa ibu jadikan untuk bahan pertimbangan ke depannya. Untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan yaitu yang pertama kondom. Jadi kondom itu merupakan sebuah alat yang nantinya dipakai di alat kelamin suami ibu ya bu, dan itu nanti akan mencegah untuk sperma menuju ke rahim ibu sehingga tidak akan terjadi pembuahan dan akan dapat mencegah kehamilan seperti itu. Untuk kondom ini sendiri itu memiliki beberapa kelebihan ibu. Yang pertama kelebihannya, untuk kondom itu mudah dan praktis digunakannya, dan ibu bisa ditemukan di mana-mana kan bu untuk kondom ini, dan bisa dipakai sendiri. Namun untuk kekurangannya, terdapat beberapa kasus bu di mana terdapat alergi untuk bahan kondom itu sendiri, dan apabila pemakaiannya tidak benar, kondom ini dapat memiliki resiko untuk bocor ibu, sehingga bisa terbilang gagal untuk menjadi alat kontrasepsi seperti itu. Itu yang pertama untuk kondom ibu. Yang kedua saya juga tadi menyarankan ada pil KB progesteron, dimana untuk pil ini itu ada sebuah pil yang nantinya ibu rutin minum setiap hari seperti itu. Jadi untuk kelebihan dari pil ini sendiri, yang pertama yaitu pil ini mudah digunakan ibu, jadi tidak akan mengganggu aktivitas seksual ibu sama sekali, dan bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui, bisa juga dipakai oleh semua wanita di semua jenjang usia seperti itu. Namun untuk kekurangannya, untuk pil KB ini ibu harus rutin ibu minum setiap hari, dan juga mungkin agak sedikit mempengaruhi untuk siklus menstruasi ibu, mungkin agak sedikit berubah seperti itu ibu. Baik, untuk alat yang ketiga mungkin saya menyarankan untuk implan. Implan itu adalah sebuah alat yang nanti akan dipasangkan di tubuh ibu, di mana alat itu nanti akan mengeluarkan sebuah hormon yang akan mencegah untuk terjadinya kehamilan pada ibu seperti itu. Untuk implan ini memiliki beberapa kelebihan ibu, di mana untuk implan itu jangkanya panjang. Jadi ibu tidak perlu khawatir untuk memikirkan alat kontrasepsi yang akan ibu pakai ya bu. Jadi ibu tetap menjalani aktivitas seksual dengan normal tanpa ibu memikirkan untuk alat kontrasepsi yang digunakan seperti itu. Jadi ibu tidak perlu tiap hari minum pil, pokoknya tidak perlu khawatir ibu. Untuk kekurangannya mungkin untuk implan ini itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten bu, seperti dokter, bidan. Itu untuk pemasangannya harus dilakukan oleh tenaga medis tersebut, dan mungkin untuk biayanya agak sedikit lebih mahal bu dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya seperti itu. Untuk selanjutnya saya menyarankan IUD seperti yang ibu dulu pernah pakai ya bu, IUD itu. Jadi IUD itu merupakan sebuah alat yang nantinya akan dimasukkan ke bagian alat kelamin ibu, di mana itu akan mencegah terjadinya kehamilan seperti itu. Untuk kelebihan IUD ini mungkin sedikit mirip dengan implan tadi, di mana itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir untuk memikirkan alat kontrasepsi yang sedang ibu pakai seperti itu. Dan
apabila ibu ingin hamil kembali atau ingin ada promil ya bu, itu mungkin bisa dilepas seperti itu. Namun untuk kekurangannya, untuk IUD ini itu bisa berpengaruh Bu, terhadap siklus menstruasi ibu, dan mungkin sedikit mengganggu ketika melakukan aktivitas seksual karena memang di IUD itu sendiri ada benangnya, mungkin agak sedikit mengganggu seperti itu. Baik untuk IUD seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menyarankan untuk suntik KB. Jadi untuk suntik KB ini ada yang 3 bulan, ada yang sebulan ibu. Jadi ibu rutin, mungkin kalau ibu milih yang sebulan, ibu rutin per bulan itu datang ke klinik atau ada tempat yang menyediakan untuk KB suntik ini ya bu. Jadi kalau ibu milih yang sebulan, per bulan ibu datang. Kalau ibu milih yang 3 bulan, ibu per 3 bulan datang, seperti itu. Dimana untuk kelebihan KB suntik ini, untuk kelebihannya, ibu tidak perlu memikirkan ibu untuk alat kontrasepsi yang ibu pakai, karena memang kan setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali ibu baru kembali lagi untuk melakukan suntik ulang seperti itu ya bu. Namun untuk kekurangannya, KB suntik ini harus dilakukan oleh tenaga medis ibu, tidak boleh sembarangan orang seperti dokter ataupun bidan yang bisa melakukannya seperti itu. Dan mungkin terdapat beberapa kasus di mana untuk suntik KB ini tuh dapat berpengaruh terhadap berat badan ataupun terhadap siklus menstruasi seperti itu bu. Baik, mungkin untuk penjelasan mengenai alat kontrasepsi yang saya sarankan seperti itu ibu, untuk kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya tadi kan ibu sudah ingin memakai IUD ya bu, dan menurut saya ibu memang membutuhkan untuk IUD karena memang sebelumnya juga ibu sudah pernah memakai IUD ya bu, sebelum kehamilan yang kedua ini. Jadi mungkin saya sarankan ke depan ibu untuk memakai IUD kembali. Kalau dari ibu sendiri tadi, apakah sudah yakin untuk memakai IUD kembali? Sudah yakin ya, berarti di antara pil KB, suntik KB, implan, IUD dan juga kondom, ibu lebih memilih untuk IUD. Oke, baik ibu. Tadi boleh ibu kemukakan kembali ibu pendapat ibu mengenai IUD, mengapa ibu memilih alat kontrasepsi tersebut? Karena udah nyaman sih dok, nggak berpengaruh di apa-apa. Oh, tidak berpengaruh ya bu kalau berdasarkan pengalaman ibu. Oke, baik ibu. Berarti di sini ibu yakin untuk menentukan IUD ya bu. Oke, di sini fix. Baik, mungkin saya akan jelaskan sedikit kembali ya bu mengenai IUD. Mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya, tapi di sini saya akan lebih detail lagi untuk menjelaskan mengenai IUD itu sendiri. Jadi IUD itu ibu adalah sebuah alat yang nanti akan dimasukkan ke bagian alat kelamin ibu ya bu. Dimana untuk IUD ini terdapat 2 jenis. Ada yang IUD yang isinya itu ada sebuah kawat tembaga, ada IUD yang isinya itu adalah sebuah hormon ibu. Kalau untuk yang kawat tembaga itu nanti ketika sperma itu melewati alat ini, itu akan membunuh sperma ini ibu, sehingga mencegah sperma masuk ke dalam rahim ibu seperti itu. Lalu yang kedua ada yang IUD yang bersifat hormonal ibu. Jadi ketika IUD dimasukkan ke dalam alat kelamin ibu, itu akan mengeluarkan hormon yang akan melakukan penebalan pada bagian sel telur ibu, sehingga sel telur ibu tidak bisa dibuahi oleh sperma seperti itu. Mungkin seperti tadi saya jelaskan untuk kelebihan dari IUD ini, dimana untuk IUD ini jangka panjang ya bu untuk penggunaannya. Jadi ibu tidak perlu khawatir untuk setiap hari memikirkan alat kontrasepsi yang ibu gunakan seperti itu. Dan untuk kekurangannya mungkin seperti tadi ya bu, mungkin agak berpengaruh terhadap siklus menstruasi ataupun mengganggu saat aktivitas seksual ibu. Namun seperti yang ibu katakan tadi ya bu, tidak mengganggu apa-apa kan bu, karena memang untuk kekurangan dari IUD ini mungkin tidak semua wanita rasakan seperti itu. Baik ibu, mungkin untuk IUD ini memang disarankan kan bu untuk melakukan pemasangannya itu 6 minggu setelah ibu melahirkan, dan ibu saat ini itu baru 1 minggu bu setelah melahirkan. Jadi mungkin sekitar 5 minggu lagi ibu baru bisa melakukan pemasangan IUD mungkin bisa ke klinik kami atau mungkin klinik lainnya ya bu yang bisa melakukan pemasangan IUD seperti itu. Berarti mungkin sekitar 5 minggu lagi ibu melakukan kunjungan ulang ke kami untuk melakukan pemasangan IUD seperti itu ibu. Kalau dari ibu sendiri apakah ada yang ditanyakan ibu?
Sudah cukup ya Bu, baik. Untuk pemeriksaan yang tadi sudah selesai dan untuk diskusi mengenai alat kontrasepsi juga sudah selesai ya Bu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan resep kepada Ibu terhadap gejala-gejala yang Ibu alami tadi. Untuk selanjutnya Ibu boleh pulang ke rumah ya Bu, untuk semuanya sudah selesai. Baik, Terima kasih dok. baik Ibu, sama-sama.